Shalom saudara-saudara yang diberkati Tuhan. Pada saat ini kita akan merenungkan dari sebagian firman Tuhan. Judul yang saya ambil pada saat ini, atau yang saya akan bahas pada saat ini, semua butuh proses. Saya mengambil dalam kepemimpinan Yosua, saudara-saudara. Yosua berasal dari suku Efraim, keturunan Yusuf, cucu dari Elisama dan dari Nun. Nama Yosua yang berarti Yahweh, artinya keselamatan, saudara-saudara. Yosua lahir di Mesir pada masa perbudakan sebagai laki-laki Israel. Ia bersama-sama saudaranya diperbudak oleh bangsa Israel. Namun satu keyakinan Yosua bahwa Allah sudah menjanjikan bahwa mereka mendapatkan pembebasan dari Allah sendiri, saudara-saudara. Hal ini membuat Yosua bertumbuh dalam kerohaniannya. Kepemimpinan Yosua tidak muncul secara tiba-tiba, saudara-saudara. Proses kehidupan membuat Yosua bertumbuh sebagai pribadi yang harus sikap dalam mengambil keputusan. Ketika ada permasalahan yang menimpa hidupnya, keputusan-keputusan yang diambil Yosua pada saat menghadapi tantangan dan permasalahan hidup menjadikan Yosua kaya akan pengalaman dan juga hikmat, saudara-saudara. Pemilihan Yosua sebagai pengganti Musa melewati rentang yang sangat lama, saudara-saudara. Kita tahu bahwa sebelum Yosua menjadi pemimpin, dia dipimpin oleh Musa selama 40 tahun, saudara-saudara. Itu bukanlah suatu hal yang sangat singkat untuk Musa, saudara-saudara. Namun hal ini menjadi alasan tersendiri bagi Musa ketika mempersiapkan Yosua sebagai pemimpin bangsa yang besar dalam kurun waktu yang lama. Sebab Musa mengetahui bahwa menjadi pemimpin bangsa Israel tidaklah mudah, saudara-saudara. Walaupun dari Israel sendiri, pemimpin Israel harus membawa bangsa ini masuk ke tanah Kanaan, tanah yang pernah dijanjikan Tuhan untuk bangsa Israel, saudara-saudara. Namun untuk memasukinya harus menghadapi orang-orang Kanaan asli, saudara-saudara, yang memiliki perwatakan yang besar dan tinggi seperti raksasa, saudara-saudara. Itulah sebabnya dari sekian orang yang ada di bangsa Israel, Musa mempersiapkan Yosua sebagai penggantinya, saudara-saudara. Meskipun hal ini harus ditempuh Musa dalam waktu yang lama, proses Yosua sebagai pemimpin dimulai pada saat Israel menghadapi serangan dari bangsa Amalek. Itu kita bisa lihat di Keluaran 17 ayat 8 sampai 11, saudara-saudara. Yosua juga mendapat mandat dari Musa untuk memimpin perang bangsa Amalek di Rafidim. Sementara Musa dibantu dengan Harun dan Hur berdoa untuk dapat memperoleh kemenangan tersebut. Kemudian dalam narasi Keluaran 17 diceritakan bahwa bangsa Israel memperoleh kemenangan atas Amalek, saudara-saudara. Selanjutnya Yosua juga terpilih sebagai pendamping Musa ketika Musa hendak naik ke gunung Allah untuk mendapatkan hukum Allah, saudara-saudara. Itu kita bisa lihat di Keluaran 24 ayatnya yang ke-13, saudara-saudara. Ia juga terpilih dari suku Efraim untuk menjadi salah satu pengintai dari 12 pengintai yang bertugas untuk mengamati kondisi dan keadaan tanah Kanaan tersebut, saudara-saudara. Nah, timbul pertanyaan, saudara-saudara, apa yang dapat kita pelajari dalam kepemimpinan Yosua? Yang dapat kita pelajari adalah kualitas hidup Yosua. Ada 6 hal kualitas hidup Yosua yang dapat saya sampaikan kepada teman-teman. Yang pertama, Yosua adalah pemimpin yang rendah hati. Kerendahan hati, saudara-saudara, tidak diukur dari penampilan atau gaya seseorang, saudara-saudara.
Di dalam banyak budaya, sikap merendahkan tubuh dianggap sebagai kerendahan hati, saudara-saudara. Namun hal ini kerendahan hati bukanlah sikap tubuh, melainkan sikap hati, saudara-saudara, yang tidak mementingkan diri, malah mengedepankan kepentingan orang lain, saudara-saudara. Orang-orang yang rendah hati memprioritaskan kepentingan orang lain daripada kepentingan diri sendiri, saudara-saudara. Dalam Perjanjian Baru, Yesus pernah berkata kepada murid-muridnya, "Tetapi kamu tidaklah demikian, melainkan yang terbesar di antara kamu hendaklah menjadi sebagai yang paling muda dan pemimpin sebagai pelayan." Itu kita bisa lihat di Lukas 22 ayatnya yang ke-26, saudara-saudara. Salah satu kualitas yang dimiliki oleh seorang pemimpin adalah pemimpin sebagai pelayan, saudara-saudara. Demikianlah Yosua, ia seorang pemimpin yang memiliki kualitas kepemimpinan yang rendah hati, saudara-saudara. Kita masuk di kualitas yang kedua, saudara-saudara. Yosua adalah kepemimpinan yang percaya penuh kepada Allah. Keberhasilan Yosua menjadi pemimpin disebabkan ia memiliki kepercayaan penuh kepada Allah, saudara-saudara. Penyertaan Allah dalam Yosua menjadi landasan kuat dalam hidupnya. Hal ini terlihat pada saat dia mendampingi Musa. Ketika Musa menjadi pemimpin bagi sekian juta umat Israel, Musa meminta agar Tuhan berjalan di depan bangsa itu. Bahkan Musa tidak mau memimpin bangsa Israel jika Tuhan tidak menyertai bangsa Israel, saudara-saudara. Hal ini juga yang dia teladani Yosua ketika dia memimpin, saudara-saudara. Dia mengikuti yang telah Musa lakukan, saudara-saudara. Yosua sering berada di dan Yosua juga sering berada di bait Allah, menemani Musa, berbicara dengan Allah. Yosua bahkan tidak mau meninggalkan bait Allah cepat-cepat, sekalipun Musa sudah selesai berbicara dengan Allah. Dia sangat menikmati berada di bait Allah, saudara-saudara. Kebiasaan inilah yang membuat kemudian menjadikan Yosua memiliki kepercayaan penuh kepada Allah, saudara-saudara. Dan poin yang ketiga, saudara-saudara, yang dapat kita lihat dalam kualitas Yosua adalah firman Allah menjadi ukuran keberhasilan dari kehidupan Yosua, saudara-saudara. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, dalam Ulangan 28 berbicara tentang berkat dan kutuk. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukannya dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Yosua bersama bangsa Israel mendengarkan firman ini. Ketika firman ini diucapkan oleh Musa kepada bangsa Israel, Yosua taat akan perintah Tuhan yang disampaikan oleh Musa, saudara-saudara. Lanjut, ketika Yosua diangkat oleh Tuhan untuk menggantikan Musa, perintah untuk hidup dalam firman adalah diulang kembali oleh Tuhan dalam Yosua 1 ayatnya yang ke-8. Saya akan membacakan buat kita semua. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Tuhan menjanjikan suatu keberhasilan kepada Yosua, saudara-saudara. Apabila ia mau mendengarkan dan melakukan Taurat atau firman Tuhan, hal inilah yang kemudian menjadikan suatu pola hidup dalam kehidupan Yosua, yaitu pola membaca, merenungkan dan melakukan firman Tuhan sampai akhir hidup Yosua, saudara-saudara. Keberhasilan selalu ia raih saat ia mempertahankan pola membaca dan merenungkan firman Tuhan, saudara-saudara. Yang keempat, kualitas Yosua adalah pemimpin yang suka berdoa, saudara-saudara.
Doa adalah komunikasi seseorang dengan Tuhan. Seseorang berdoa kepada Tuhan karena ia menyadari bahwa ia membutuhkan Tuhan. Yosua adalah seorang pemimpin yang suka berdoa. Yosua berdoa kepada Tuhan saat akan melewati sungai Yordan. Kita bisa melihat di Yosua 3 ayatnya yang ke-10 dan sampai ke-17. Dan pada saat Yosua berdoa, Tuhan menjawab doa Yosua, dan sungai Yordan dibuat berhenti mengalir dan tanah menjadi kering agar bangsa Israel bisa melewati sungai Yordan tersebut. Yosua berdoa kepada Tuhan waktu ia dan bangsa Israel hendak melewati Yeriko. Kita bisa melihat di Yosua 6 ayat 1 sampai 27. Tuhan memberikan petunjuk kepada Yosua dan Tuhan menjawab doa Yosua dengan memberikannya kemenangan yang gemilang. Bahkan kabar akan kemenangan ini tersebar ke seluruh tanah ke negeri Kanaan, saudara-saudara. Kita bisa dilihat di Yosua 6 ayatnya yang ke-27. Yosua menyadari bahwa keberhasilannya memimpin bangsa Israel bukan semata-mata dari kemampuan yang ia miliki atau kepandaian yang ia punya, tetapi semua keberhasilannya bergantung kepada Allah lewat doa-doa yang ia sampaikan kepada Allah, saudara-saudara. Terus yang kelima, kualitas Yosua adalah pemimpin yang penuh dengan roh. Kita bisa melihat dalam kisah ke-12 pengintai. Dalam kitab Bilangan 13 dideskripsikan atau diartikan bahwa ada respon yang berbeda antara 10 pengintai dan Yosua serta Kaleb, saudara-saudara. 10 pengintai berkata bahwa negeri itu memang berlimpah susu dan madu. Hanya bangsa yang diam di negeri itu kuat-kuat dan kota-kotanya berkubu dan sangat besar. Mereka juga melihat di sana ada orang enak yang badan mereka seperti raksasa. Dan mereka melihat diri mereka seperti belalang. Yosua dan Kaleb pun sebenarnya melihat hal yang sama. Namun hanya saja respon Kaleb dan Yosua berbeda dengan mereka. Kaleb terlebih dahulu memberikan respon dengan menenangkan bangsa itu, saudara-saudara, dengan berkata, "Tidak, kita akan maju dan menduduki negeri itu, sebab kita pasti mengalahkannya." Kita bisa lihat di Yosua 13 ayatnya yang ke-30, saudara-saudara. Lalu kemudian Yosua juga meyakinkan bangsa itu bahwa Tuhan akan menyertai mereka dan mampu mengalahkan bangsa itu asalkan mereka tidak memberontak kepada Tuhan. Kita bisa lihat di Yosua 14 ayat yang ke-6 sampai ke-9. Respon yang dimiliki oleh Yosua dan Kaleb disebabkan oleh karena mereka memiliki roh yang berbeda dengan pengintai yang lain. Yosua 14 ayatnya yang ke-24, Yosua adalah pemimpin yang penuh dengan roh. Hal ini disebabkan karena Yosua mendapatkan pelayanan penumpangan tangan dari Musa kepada Yosua. Kehidupan yang penuh dengan roh Allah memberikan kemampuan kepada Yosua untuk tetap hidup. Ia tetap hidup. Bahkan hal ini sampai berulang dalam nasihat Paulus kepada jemaat di Galatia, di mana Paulus menasihatkan jemaat agar hidup oleh roh dan bukan oleh keinginan daging, saudara-saudara. Dan yang terakhir, yang keenam, saudara-saudara, kualitas Yosua adalah pemimpin yang memprioritaskan Tuhan. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, semasa Yosua hidup bersama-sama dengan bangsa Israel setelah mereka keluar dari perbudakan Mesir, Yosua banyak sekali mendengarkan firman Tuhan. Salah satu yang ia dengar di Ulangan 6 ayat yang ke-5. "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu." Ini menjadi hukum yang terutama di dalam kehidupan bangsa Israel.
Mereka diwajibkan memiliki prioritas terhadap Tuhan. Dengan memprioritaskan Tuhan, Tuhan akan berjanji memberikan keberhasilan dalam melakukan apa saja sesuai dengan kehendaknya. Yosua adalah pemimpin yang memprioritaskan Tuhan dalam hidupnya, bahkan saat Yosua menyadari bahwa usianya lanjut, ia berpesan kepada bangsa Israel agar tetap memprioritaskan Tuhan dalam hidup mereka. Dalam pidatonya kepada bangsa Israel, Yosua berkata demikian, "Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyang beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan." Yosua mengambil ketetapan untuk memprioritaskan Tuhan dalam hidupnya. Bahkan sampai maut menjemputnya, ia tetap dalam posisi memprioritaskan Tuhan dalam hidupnya, saudara-saudara. Saudara-saudara, kesimpulan yang dapat kita ambil dalam kualitas hidup Yosua adalah kepemimpinan bukanlah ada begitu saja, saudara-saudara. Kepemimpinan muncul hanya adanya proses dalam diri seseorang sampai akhirnya orang tersebut diangkat menjadi pemimpin. Keberadaan seseorang pemimpin bukan ada oleh karena ada sebuah kebutuhan saja, saudara-saudara, tetapi lebih dari itu, seorang pemimpin dibutuhkan juga kualitas dalam Alkitab. Kualitas dalam kepemimpinannya, salah satunya karakteristik dalam kepemimpinan yang bisa dipelajari dalam Alkitab adalah kepemimpinan Yosua, saudara-saudara. Yosua menjadi pemimpin oleh karena proses yang panjang, dan Yosua menjadi pemimpin yang memiliki kualitas kepemimpinan yang baik. Beberapa kualitas kepemimpinan Yosua: dia seorang pemimpin yang rendah hati, dia seorang pemimpin yang percaya penuh kepada Allah, dia seorang pemimpin yang menyukai firman Tuhan, dia seorang pemimpin yang suka berdoa, dia seorang pemimpin yang penuh dengan roh, dan dia juga adalah seorang pemimpin yang memprioritaskan Tuhan. Demikianlah firman Tuhan pada saat hari ini, kiranya bisa bermanfaat buat kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Amin.